Hai, bertemu kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Di episode sebelumnya sudah membahas tentang kewarganegaraan anak kawin campur. Jangan lupa bahwa anak kawin campur itu artinya adalah anak di mana orang tuanya salah satunya adalah WNI dan salah satunya adalah warga negara asing. Perkawinan campuran, kemudian anaknya dilahirkan. Nah, mengapa ini harus dibahas? Karena perlakuan terhadap anak kawin campur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjadi sedikit berbeda. Nah, perbedaan inilah yang ingin saya juga bahas di sini. Ketika anak kawin campur dilahirkan, episode sebelumnya kita sudah membahas sebelum anak lahir. Episode sekarang setelah anak lahir. Jangan lupa kita harus ingat bahwa tidak semua negara hukumnya sama seperti negara kita terkait dengan kewarganegaraan. Ada beberapa negara yang memang mereka mengizinkan warga negaranya untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Gandanya tidak terbatas, gandanya seterusnya dari mulai bayi sampai dengan dia meninggal dunia. Nah, sedangkan Indonesia itu menganut kewarganegaraan tunggal. Azasnya itu adalah azas tunggal, kemudian azas ius soli, kemudian azas ius soli terbatas, azas ius sanguis, dan azas kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda terbatas di sini maksudnya apa? Jadi anak tersebut bisa memiliki warga negara ayah dan ibunya di saat tertentu, dibatasi oleh waktu hingga anak tersebut berusia 18 sampai 21 tahun. Nah, siapa saja sih yang boleh memiliki kewarganegaraan ganda? Subjek anak-anak atau subjek warga negara yang boleh memiliki kewarganegaraan ganda tapi terbatas, yaitu 1. Anak yang ayahnya asing, ibunya WNI. 2. Sebaliknya, anak yang ayahnya WNI, ibunya asing. Yang ketiga, anak yang ibunya asing, anak luar kawin tapinya. Yang ketiga ini anak luar kawin, ibunya WNA. Ayahnya WNI tapi ayahnya mengakui itu anak saya. Yang keempat, anak yang ibunya WNI, ayahnya WNA, tapi mereka tidak kawin. Mereka di luar kawin juga, tapi diakui oleh ayahnya yang WNA tadi, itu anak saya. Kemudian yang kelima, anak yang diadopsi oleh warga negara asing, tapi anaknya WNI, diadopsi oleh warga negara asing, kemudian anak tersebut masih berusia 5 tahun. Nah, yang keenam adalah anak yang WNI ayah, ibu, dan bapaknya, tapi dia lahir di negara ius soli. Dia lahir di negara yang memiliki prinsip bahwa ketika seseorang lahir di tanah saya, anak tersebut menjadi warga negara kami. Itu contohnya Amerika, Brazil, kemudian negara-negara Kanada, ya, kemudian Venezuela, seperti itu. Amerika misalnya bukan saja menganut azas ius soli, tapi juga menganut azas kewarganegaraan ganda. Gandanya tidak terbatas. Nah, sekarang mereka yang anak-anak yang dilahirkan dari pasangan kawin campur, itu pemerintah Indonesia setelah tahun 2006 sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 memberikan fasilitas bagi anak-anak kawin campur. Fasilitasnya apa? Boleh memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dengan mendaftarkan dan melaporkan kemana? Ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM itu dilaporkan, misalnya di Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Ketika kita tinggal di Indonesia, maka pertama yang harus kita laporkan adalah kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, ketika setelah dilaporkan, lalu kita juga melaporkan ke dan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, ya.
setelah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dan kita mendapatkan afidavit. Apa yang disebut dengan afidavit adalah kartu atau surat keterangan yang ditempelkan di paspor asing anak, sehingga ketika anak masuk ke wilayah negara Republik Indonesia, dia diperlakukan sebagai warga negara Indonesia juga, dikhususkan, tapi ada batasnya seperti itu. Jadi jangan lupa anak lahir itu harus didaftarkan, kemudian dilaporkan dan diurus afidavitnya. Oke, nah saya ingin memberikan tips terkait dengan kelahiran anak. Bagaimana caranya agar kita tidak miss? Nomor 1, jangan lupa bahwa semua dokumen anak itu tolong di-scan. Semua dilaporkan dengan tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat nanti kita ada konsekuensi. Salah satunya adalah kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita pindah dari Indonesia atau dari luar negeri ke Indonesia, dari Indonesia ke luar negeri, itu jangan lupa selalu melaporkan ke KBRI ataupun kalau di Indonesia ke Dukcapil dan kemudian diurus kelahiran anak. Jangan lupa ketika kita urus ke Dukcapil akan dibuat akte, kemudian dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Oke. Untuk kali ini, episode ini saya akhiri di sini. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Juga share apabila agar teman-teman lain bisa mendapatkan ilmu tambahan. Oke, saya akhiri dulu di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.